Di media sosial, nama Ustadz Khalid Basalamah sedang ramai dihujat. Dari kiri, dari kanan, bahkan dari kalangan yang mengaku salafi. Sebelum ikut-ikutan, ada baiknya kita duduk sebentar dan bertanya, sebenarnya siapa orang ini? Khalid Basalamah lahir di Makassar 1 Mei 1975. Ayahnya adalah Kiai Haji Z. Abdullah Basalamah, adalah seorang kiai, pendiri masjid dan pondok pesantren Ad-Darayan di Makassar, juga seorang pengusaha. Hidupnya dibangun di atas ilmu dan pengabdian. Ibu kandungnya wafat saat Khalid baru berusia 4 tahun. Allah gantikan dengan ibu sambung yang tidak kalah luar biasa. Seorang dokter, punya klinik sendiri, dan tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009. Pamannya adalah Profesor Dr. Abdurrahman Basalamah, seorang profesor yang pengaruhnya begitu besar di Makassar, sampai namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota Makassar. Ini bukan keluarga biasa. Ini keluarga yang dari generasi ke generasi hidup dalam lingkaran ilmu, kepemimpinan, dan pengabdian. Sekarang, bayangkan dirimu di usia SMP. Mungkin waktu itu kamu masih tidur siang sepulang sekolah, masih minta uang jajan, masih bingung mau jadi apa. Itu wajar, kamu anak SMP. Tapi di usia yang sama, Khalid Basalamah sudah mengepak kopernya, meninggalkan Makassar, meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya. Terbang ke Kairo, Mesir. Bukan liburan, bukan kunjungan singkat. Ia pergi untuk belajar. Di negeri orang, dengan bahasa orang, jauh dari semua yang ia kenal. Dan ini bukan keputusan sembarangan. Pamannya yang mengirimnya, karena mereka tahu anak ini harus dibentuk dari yang terbaik. Selesai di Kairo, ia tidak pulang ke rumah. Ia lanjut ke Madinah, Arab Saudi, melanjutkan SMA dan S1 di Universitas Islam Madinah. Salah satu universitas Islam paling bergengsi dan paling ketat seleksinya di dunia. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Tidak semua orang diizinkan masuk ke sana. Setelah kembali ke Indonesia, ia jadi dosen sambil melanjutkan S2 di UMI Makassar, S3 di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Satu garis lurus, dari anak SMP yang berani merantau sampai seorang doktor yang pulang membawa ilmu untuk umat. Jadi sekarang, kamu yang hari ini duduk di depan layar HP sambil mengetik hujatan, di usia SMP dulu, kamu sedang apa? Tahun 1999, beliau sudah berdiri di depan kelas, mengajar akidah dan sejarah di Ma'had Al-Bir, Universitas Muhammadiyah Makassar, mengajar tafsir dan sejarah di Stiba, kampus Wahda Islamiyah. Dua ormas besar, dua institusi berbeda, diterima dan dihormati di keduanya. Ini bukan orang yang sempit wawasannya, ini orang yang ilmunya diakui lintas kelompok. Dan saat beliau sedang mengajar mahasiswa di tahun 1999, berapa usia orang yang paling keras menghujatnya hari ini? Dengan semua itu, dengan semua perjalanan itu, beliau tetap bisa salah. Bukan karena lemah, tapi karena ia manusia. Imam Malik rahimahumullahu berkata, sambil menunjuk ke arah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang bisa diambil atau ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini. Jika Imam Malik berkata demikian tentang para ulama besar, lalu siapa kita? Ustadz Khalid Basalamah sendiri selalu berpesan, jika pendapat saya berbeda dengan dalil, tinggalkan pendapat saya, ikuti dalil. Ini bukan basa-basi, ini sikap seorang yang sadar bahwa ilmu lebih besar dari egonya. Maka sebelum menghujat, sebelum merasa paling benar, tanyakan pada dirimu sendiri. Sudah berapa lama aku belajar? Sudah berapa jauh aku pergi demi ilmu? Sudah serendah apa aku di hadapan dalil? Orang yang sejak SMP sudah merantau ke Mesir demi ilmu, yang puluhan tahun hidupnya ia abadikan untuk mengajar, yang dengan rendah hati berkata,
Tinggalkan pendapat saya jika salah. Orang seperti itu pun bisa salah. Apalagi kita.